Halo dulurku semua dimanapun kalian berada, bagaimana kepriwe kabare, sehat bok sehat. Sekarang kami akan membahas film action ya lur ya, berjudul G.I. Joe Snake Eye yang dirilis pada tahun 2021. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, subscribe di sit subscribe aja mau nonton tok, subscribe gratis iki lur, gratis beangel temen merah subscribe. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah yang sedang membangunkan anaknya. Dengan wajah yang pelanga-pelongo, sang anak pun mau saja mengikuti perintah ayahnya. Sang ayah yang terlihat sangat panik berpesan kepada si anak untuk tidak bergerak, apapun yang terjadi. Alangkah apesnya sang ayah yang baru saja nongol di depan pintu rumah malah dikagetkan dengan sinar laser yang mengarah tepat ke jantungnya, dan kemudian muncullah laki-laki yang memintanya untuk segera masuk ke dalam rumah. You are almost hard to find. Let's go in. Terjadilah sedikit ketegangan saat sang anak yang tidak menuruti perkataan ayahnya untuk tidak bergerak, dia malah berlari untuk berusaha menyelamatkan ayahnya yang sedang dalam bahaya. No! Run! Sang anak yang berhasil selamat kemudian menatap dengan tajam dan pandangannya dipenuhi dengan dendam kepada si pelaku yang telah membunuh ayahnya. Beberapa tahun berlalu, si anak itu tumbuh menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan nama Snake Eye. Setelah berhasil menyelesaikan sebuah pertarungan, datanglah seorang laki-laki yang kemudian menawarkan sebuah pekerjaan. Laki-laki ini bernama Kenta. Snake Eye awalnya menolak untuk bekerja dengannya. Kemudian Kenta mengeluarkan sebuah potongan koran yang menyebutkan bahwa anggota polisi sekelas FBI pun tidak bisa menemukan orang yang telah membunuh ayahnya. Kenta berjanji untuk mencari siapa orang yang telah membunuh ayahnya jika Snake Eye bersedia bekerja untuknya. Mendengar tawaran Kenta, Snake Eye pun setuju. My man found it going through your motel room. Take this. Keesokan harinya, Snake Eye mendatangi sebuah dermaga yang telah ditentukan oleh Kenta. Snake Eye kemudian berjalan menuju sebuah tempat pemotongan ikan yang ternyata di sana digunakan untuk markas penyelundupan senjata. Saat Snake Eye sedang bekerja, dia dipanggil untuk mendengarkan sebuah edukasi tentang bagaimana kesetiaan itu terbentuk. Tapi tiba-tiba saja... See, because without trust, there can be no loyalty. Ketika si pengkhianat ini akan dieksekusi, datanglah si Big Boss yang ternyata adalah Kenta. Di situ Kenta membongkar bahwa sebenarnya Tommy yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, adalah ninja yang paling kuat di Jepang. Tommy diutus oleh kliennya untuk memata-matai Kenta. Di sana Snake Eye ditugaskan untuk mengeksekusi Tommy. Namun ternyata... You in a place like this, with friends like this. This man betrayed our trust. Setelah mereka berhasil melawan anak buah Kenta, Snake Eye kemudian mengajaknya untuk segera kabur menggunakan sebuah kapal. Namun Tommy yang keras kepala menolak karena masih ingin menghajar Kenta. Akhirnya Tommy dan Kenta pun bertarung.
Melihat hal itu, Snake Eye pun tidak punya pilihan lain selain menolong Tommy untuk menghindari anak buah Kenta yang cukup banyak. Saat mereka akan kabur menggunakan sebuah truk, anak buah Kenta menyerang mereka dengan sangat brutal. Dengan sisa samurai yang masih menancap di kaca, atap, pintu, dan perut Snake Eye, akhirnya mereka berhasil kabur. Di tengah kekacauan itu, akhirnya polisi pun datang. Snake Eye yang terluka akhirnya pingsan. Saat Snake Eye terbangun, ternyata dia sudah berada di sebuah pesawat. Rencananya Tommy akan mengajak Snake Eye ke Jepang untuk mengunjungi klan ninja yang bernama Arashikage. Hal itu dilakukan karena Tommy merasa berhutang budi kepada Snake Eye. Di sini Snake Eye bertanya kenapa Kenta memanggil Tommy sebagai sepupu. Tommy pun menjawab jika mereka tumbuh besar bersama dan salah satu dari mereka akan menjadi seorang pemimpin klan berikutnya. Karena alasan itulah Kenta berusaha untuk membunuh Tommy. He called you cousins. So why run guns for the Yakuza? Sesampainya di sana, Tommy memperkenalkan Snake Eye kepada Akiko. Akiko adalah seorang kepala keamanan di sana. What is the exact? Chief of Security. We value her advice. Setelah itu, Tommy memperkenalkan Snake Eye kepada pemimpin Arashikage sekaligus nenek Tommy yang bernama Sen. Di sana, Snake Eye diperlakukan sangat terhormat karena telah menyelamatkan nyawa penerus klan Arashikage. Bahkan Snake Eye ditawari untuk menjadi seorang kesatria dari klan Arashikage. Mendengar hal itu, sepertinya Akiko kurang setuju. Karena menurut dia menjadikan orang asing untuk bergabung itu sangat berbahaya. Terlebih mereka belum mengetahui apapun tentang Snake Eye. Untuk menguji kesetiaan Snake Eye, Tommy mengusulkan untuk memberi 3 tantangan yang harus dilalui oleh Snake Eye. Jika berhasil menyelesaikan ketiga tantangan tersebut, maka Snake Eye bisa bergabung ke dalam klan Arashikage. Namun jika gagal, maka Snake Eye akan mati. And will he submit the challenges? You of all of us should know, Akiko. Singkat cerita, tantangan pertama akan segera dimulai. Sebelum dimulai, pemimpin klan memperkenalkan Snake Eye kepada guru-guru yang terhormat yang ada di sana, yaitu Heart Master atau Mang Iko dan Blind Master. Mang Iko menjelaskan aturan dari tantangan pertama. Jadi mereka sama-sama membawa sebuah mangkok berisi air. Snake Eye bertugas untuk mengambil air dari Mang Iko tanpa menumpahkan airnya sedikit pun. Snake Eye hanya memiliki 4 kali kesempatan untuk tantangan pertama. Di 3 kesempatan pertama, Snake Eye berusaha mengambil dengan cara menyerangnya. Namun ia selalu gagal. Sampai akhirnya dia mengingat pesan Tommy sebelumnya, bahwa ia harus menurunkan egonya. Alhasil dengan santai ia meminta baik-baik mangkok tersebut kepada Mang Iko dan ternyata berhasil. Mang Iko memberikannya dengan sukarela. Pada malam harinya, Blind Master dan Mang Iko membuat perayaan kecil untuk menyambut Tommy sebagai calon pewaris klan. Tommy diprediksi sebagai garis keturunan terakhir dalam klan. Maka dari itu, ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin sejak kecil. Tommy pun berkata pada saat ia mendapatkan tahta tersebut, ia ingin menjadikan Snake Eye sebagai kesatria dan orang kepercayaannya.
who have lived in and know the new world but... Setelah perayaan itu selesai, Snake Eye meminjam motor. Ternyata ia pergi untuk menemui Kenta yang berada di Jepang. Jadi terungkap bahwa ternyata Snake Eye dan Kenta telah bekerja sama untuk mengelabui Tommy. Misi pertama mereka pun berhasil. Dan misi kedua adalah untuk mengambil artefak berharga bernama permata matahari yang tersimpan di dalam kastil. Setelah selesai, barulah Kenta akan memberitahu orang yang telah membunuh ayahnya. And here I had a gift for you. I kept my word. Now you have to keep yours. And I'll give you your father's killer. Keesokan harinya, Snake Eye bertemu Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit menceritakan tentang permata matahari berharga yang dilindungi dari generasi ke generasi. Hanya inti anggota klan yang bisa mengakses permata tersebut. Kemudian, Tommy memberikan samurai bernama Morning Light sebagai hadiah karena sudah melewati tantangan pertama. Morning Light. It's easy to shoot with a gun. There was nothing in that brochure about a nuclear jewel. Pada malam harinya, Snake Eye memutuskan untuk menyusup ke area permata, sekaligus melihat keadaan sekitar. Tadi duga di sana dia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan sejak awal. What makes you think you can use it? I thought it was time to get serious about my... Pada pagi harinya, Snake Eye dan Akiko berlatih. Latihan mereka terhenti karena Akiko mendapatkan kabar dari Tommy bahwa Kenta saat ini sudah berada di Jepang dan dia akan menyerangnya malam ini juga. He's taking delivery of the shipment tonight. If I move fast. The shadow before a storm. Singkat cerita, pada malam harinya, Tommy, Akiko, dan Snake Eye sampai di tempat persembunyian Kenta. Di tengah hujan, mereka semua menyerang anak buah Kenta yang menghalangi mereka. Meski begitu, Snake Eye tetap mengerti batasannya. Karena bagaimanapun juga, Snake Eye dan Kenta telah bekerja sama. Di sisi lain, Tommy dan Kenta berhadapan satu sama lain. Di sana terlihat Kenta lebih unggul daripada Tommy. Karena satu dan lain hal, Kenta memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Di sana, Akiko menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh organisasi kejahatan penyalur senjata ilegal bernama Cobra. Diduga senjata-senjata itu dipersiapkan Kenta untuk memulai perang dengan klan Arashikage. Alhasil, Tommy menghubungi temannya yang bernama Scarlet untuk mendapatkan dukungan. Di tengah-tengah video call, Scarlet diserang oleh beberapa orang. Kenta is back in Tokyo and aligning with Cobra. So what's the deal with Cobra? The deal is there are secret networks. Jadi Scarlet ini adalah anggota unit kontraterorisme global elit yang sangat ahli. Oleh sebab itu, bantuan dari Scarlet sangatlah berguna untuk mereka. Setelah menyelesaikan pertarungannya dengan beberapa anak buah Cobra, Scarlet berkata bahwa ada seorang anggota Cobra yang bernama Baronice yang diduga bekerja sama dengan Kenta. Saat mengetahui hal itu, Snake Eye langsung kembali untuk menemui Kenta. Akiko yang masih curiga kepada Snake Eye lantas mengikutinya. Namun Snake Eye menyadari akan hal itu dan Snake Eye berhasil kabur darinya. Sesampainya di markas, Snake Eye bertemu dengan Baronice dan Kenta. Snake Eye tidak menduga kalau kerjasama itu melibatkan lembaga internasional yang sangat berbahaya. Namun Baronice berkata bahwa kerjasama mereka saling menguntungkan, di mana Kenta ingin menguasai klan, lalu Cobra hanya membutuhkan permata tersebut dan Snake Eye hanya ingin mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Mereka saling diuntungkan. You will never see him again. Think about it. Or I kill you both.
Di keesokan paginya tibalah tantangan kedua untuk Snake Eye. Tantangan kali ini diberikan langsung oleh Blindmaster. Blindmaster memberikan sebuah cahaya dan Snake Eye hanya diminta untuk mengikutinya. Cahaya itu kemudian membawa Snake Eye kembali di situasi di mana ayahnya terbunuh. Snake Eye bertemu dengan ayahnya dan meminta maaf karena ia tidak bisa melindunginya. Lalu ayahnya pun tersenyum dan berkata bahwa keselamatan putranya adalah prioritas yang utama saat itu. Setelah itu, tiba-tiba Snake Eye sudah kembali di hadapan Blindmaster. Blindmaster menjelaskan tujuan dari tantangan ini adalah untuk mengetahui kelemahan yang ada di dalam diri sehingga Snake Eye bisa mengatasinya. I pass. This is the only way to overcome the third challenge. Setelah kembali ke kamar, Snake Eye didatangi oleh Akiko yang masih curiga terhadapnya. Lalu Snake Eye pun mengungkapkan jati dirinya kepada Akiko. Ia mengatakan masa lalunya yang sangat kelam. Sayangnya Snake Eye tidak bisa mengatakan apapun soal kerjasamanya bersama Kenta. Namun Snake Eye berharap untuk bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadikan dirinya sebagai anggota Arashikage. Dengan penampilan yang good looking dan sedikit cerita yang dibalut dengan kesedihan, akhirnya Akiko pun lulus. Keesokan harinya tantangan ketiga pun dimulai. Di sana Snake Eye diminta untuk turun ke sebuah lubang yang berisi beberapa ular raksasa. Konon ular tersebut tidak akan memakan orang-orang yang memiliki hati suci. Kalian jangan coba-coba masuk ke sana karena hati kalian masih kotor oleh sisa-sisa kenangan manis bersama mantan. Oke, lur. As all this time, they never harm those who are pure of heart. Begitu Snake Eye berhasil menenangkan hatinya, Snake Eye terlalu sombong sehingga ular tersebut langsung menyerangnya. Akiko yang tidak tega melihat hal itu lalu memutuskan untuk menolongnya. Karena telah menodai sebuah tantangan, Akiko dan Snake Eye akan dijatuhi sebuah hukuman. Namun di sini Snake Eye mengakui jika ini adalah kesalahannya. Hatinya masih menyimpan dendam kepada pembunuh ayahnya. Atas kejujurannya itu, akhirnya Snake Eye terbebas dari hukuman mati. This is all I've ever wanted. Snake Eye kemudian menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal kepadanya. Namun sekarang ia ingin membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan cara sama-sama melukai tangannya dan berjabat tangan. Ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan untuk Tommy agar Snake Eye mendapatkan darahnya. Kemudian dimanfaatkan untuk kemudian mendapatkan akses masuk ke dalam ruangan permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan permata tersebut, Snake Eye berencana kabur dari kuil Arashikage. Namun sayangnya Akiko mempergokinya. Akiko tidak percaya bahwa Snake Eye telah mengkhianati mereka. Setelah berhasil mengalahkan Akiko, Snake Eye menemui Kenta dan menyerahkan permata itu. Kejadian itu membuat Tommy sangat kecewa sekaligus marah. Untuk itulah Tommy dan Akiko memutuskan untuk mencari Snake Eye dan akan membunuhnya. Setelah menyerahkan permata matahari itu, Snake Eye pun diberitahu siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Tanpa diduga, orang tersebut mengaku bahwa ia hanya diperintah oleh Cobra untuk membunuh ayahnya dulu. Setelah mendengarkan hal itu,
Snake Eye pun memutuskan untuk melepaskannya. Dan sekarang tujuan Snake Eye adalah untuk menghentikan Kenta dan Baron Ice. Di perjalanan, Snake Eye bertemu dengan Akiko dan Tommy yang terlanjur marah kepadanya dan berniat untuk membunuhnya. Padahal Snake Eye kini sudah berada di pihak Tommy. Beruntung Akiko cepat menyadari hal itu dan berusaha untuk menjelaskannya kepada Tommy. Namun Tommy yang sudah terlanjur marah bersikukuh untuk tetap ingin membunuhnya. Alhasil pertarungan mereka pun terjadi. Di sana Snake Eye berusaha untuk memberitahu Tommy jika menghentikan Kenta adalah prioritas utama sekarang. Dengan terpaksa Tommy pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Snake Eye. Di sisi lain, Kenta dan Baron Ice tiba di kastil dengan permata itu. Mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau. Itulah mengapa permata itu sangat dilindungi oleh klan. Namun sekarang permata itu berada di tangan yang salah. Para ninja dikerahkan oleh Mang Iko untuk menghentikan Kenta. Dan Blade Master berusaha untuk melindungi pemimpin Arashikage. Beruntung Scarlet tiba di waktu yang tepat, sehingga ia langsung membantu Mang Iko dan Blade Master. Setelah itu Scarlet pun berduel dengan Baron Ice. Di saat Scarlet terpojok karena Baron Ice membawa pasukan yang sangat banyak, di waktu yang sama Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin Arashikage. Dengan permata itu Kenta berpikir dapat menguasai klan Arashikage dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan pemimpin, Baron Ice meminta permata itu sesuai perjanjian mereka. Namun sayangnya Kenta malah berkhianat dan malah menyerang Baron Ice. The clan is destroyed. We kept our side of. Saat itu juga anak buah Kenta menginformasikan bahwa Tommy dan yang lainnya telah tiba di kastil. Karena Kenta telah berkhianat kepadanya, Baron Ice berbalik dan bergabung bersama klan Arashikage. Mereka semua bekerja sama hanya untuk menghentikan Kenta. You protect my grandmother. So you are mired away. Sure you did. Sampai akhirnya hanya ada beberapa pasukan Kenta yang tersisa. Kesempatan itu lantas digunakan oleh para gabungan klan untuk langsung menyerang Kenta. Namun Kenta yang masih memegang permata itu kebal terhadap semua serangan. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya permata itu pun lepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Karena dipenuhi oleh amarah, Tommy pun melanggar janji bahwa permata itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti seseorang. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur.
Namun Snake Eye tidak tinggal diam dan mengejarnya. Singkat cerita, mereka pun bertarung sampai terjatuh ke lubang ular raksasa. Karena kebusukan hatinya, Kenta hanya menjadi santapan ular-ular tersebut. Sementara Snake Eye berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dari tempat itu dengan selamat. Film ini diakhiri dengan keberhasilan mereka untuk mengamankan permata. Dan dengan berat hati, pemimpin membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu, Tommy pun memilih untuk pergi dari kastil. And it always will be. You can never. I serve no one. Sebelum Snake Eye pergi meninggalkan kastil, Scarlet memberikan buku tentang ayah Snake Eye yang ternyata adalah seorang Joe. Ayah Snake Eye adalah anggota Joe yang telah mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari tangan kobra. Dan kini Snake Eye bisa menjadi anggota Joe dan menggantikan peran ayahnya dulu. Akhirnya Snake Eye pun pergi untuk mencari Tommy. Dan film pun selesai. Ending yang sangat kekanak-kanakan dengan sifat egois dan emosional dari si Bang Tommy ya lur ya. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jauhi sifat rakus dan haus akan kekuasaan karena kekuasaan yang sebenarnya hanya milik sang pencipta. Sekian dari saya, si mantan budak korporat yang sekarang kerjaannya cuma rebahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.